Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamu ala Waalaikumsalam Rasulillah. warahmatullahi Eh, Bapak Ibu semuanya, jemaah haji insya Allah ya, tamu-tamu Allah jemaah haji HM Tour. Mohon maaf sebelumnya, kebetulan ini saya sedang dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Jadi eh, memang apa ya, tadi sinyalnya agak kurang baik. Jadi mohon maaf nanti kalau apabila ada kekurangan atau apapun ya terkait non teknis. Jadi Bapak Ibu gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi insya Allah alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya. Ini kita pertemuan mungkin dengan beberapa jemaah yang ketiga kali mungkin ya. Sebelumnya yang kemarin kita juga mungkin untuk meeting terkait tema yang kita bahas dan insya Allah untuk tema hari ini adalah kita insya Allah akan untuk lebih kepada teknis keberangkatan visa ya, jadi keberangkatan umroh. Jadi sebelum kita akan prosesi ibadah umroh, untuk uh, kita membereskan beberapa dokumen terkait nanti insya Allah adalah untuk proses transfer di apa namanya dari visa ke ikomah. Jadi ini untuk lebih memudahkan Bapak Ibu semuanya, karena memang insya Allah ya nanti kita di bulan November ini kita akan melakukan biometrik ya, dan biometrik ini akan kita laksanakan di bulan November insya Allah ya, di pertengahan bulan November. Jadi nanti insya Allah kita akan melakukan proses biometrik ya di Halim insya Allah itu di pertengahan November. Jadi ada beberapa yang memang kita akan bahas Bapak Ibu semuanya terkait dari apa proses-proses nanti insya Allah menjelang kita untuk umroh. Jadi informasi juga yang tadinya memang rencana kita itu adalah umroh itu akan kita lakukan di bulan Desember, tapi qadarullah wa masafa kemarin kita dapat informasi dari sponsor atau profil kita di Saudi bahwasannya untuk ikomah ini kita akan dilakukan proses transfer dari dari visa atau calling visa ini ke ikomah itu di bulan Januari, karena memang ada beberapa hal yang memang pembelajaran dari tahun keberangkatan ini. Walaupun memang alhamdulillah untuk keberangkatan kita ini kemarin kita lancar, tidak walaupun ada sedikit permasalahan, tapi memang yang masih bisa kita pahami karena itu lebih teknis ya. Nah, tapi profil ini kemarin bercerita. Jadi sebelum kita mau calling visa, tadinya kita di bulan Oktober ini, kemarin kita diinformasikan bahwasanya untuk visa itu untuk pembuatan iqomah itu harus dilaksanakan di bulan Januari. Karena ketika dilakukan di bulan Desember itu selalu berdekatan dengan masa berlakunya iqomah kita. Gitu. Jadi masa berlakunya iqomah kita nanti selalu berdekatan terhadap kepulangan. Nah, itu kemarin ada permasalahan. Jadi kemarin itu ada beberapa jemaah ya, luar jemaah kita yang memang mereka tidak bisa membeli tasrih haji. Di ikomanya jadi hajinya itu tidak keluar. Nah, karena disebabkan dia tidak bisa input data yang memang ke antara haji dan kepulangan itu dia terlalu. Nah, makanya kemarin kami diusulkan oleh pihak kafil ya, dari Saudi untuk dimundurkan gitu. Jadi untuk jadwal umrohnya dimundurkan ke bulan Januari. Karena memang kalau tahun kemarin kita melakukan umroh itu sendiri adalah di bulan Februari gitu. Dan alhamdulillah itu biasanya kita alhamdulillah tahun ini maaf itu adalah kita 1 bulan sebelum keberangkatan alhamdulillah sudah keluar.
Nah, itu jadi informasinya itu Bapak Ibu. Jadi kenapa untuk eh, apa namanya untuk proses itu kita mundur di bulan Januari. Jadi insya Allah nanti untuk prosesi apa namanya biometrik ini kita akan lakukan di bulan November ya. Nah, saya akan coba menjelaskannya Bapak Ibu semuanya terkait apa pengurusan koma dan legalitasnya ya. Karena memang untuk calling visa ini kita lakukan insya Allah di apa di Halim ini nanti Bapak Ibu kita akan informasikan terkait jadwalnya. Jadi nanti kita akan pemberangkatan di tanggal berapa gitu. Jadi insya Allah mungkin kalau nggak hari ini Pak, insya Allah mungkin besok ya kita akan Pak informasikan terkait tanggal untuk calling visanya. Sebetulnya sih memang untuk prosesnya sih tidak terlalu apa ya, tidak terlalu rumit juga karena memang nanti insya Allah ada tim juga yang memang akan membantu Bapak Ibu semua dalam proses biometriknya. Jadi memang apa tidak terlalu apa ya sulit lah. Dan nanti pun juga untuk calling visa ini biasanya akan keluar calling visanya. Jadi kita akan biometrik dulu. Setelah nanti biometrik itu biasanya itu tidak rombongan langsung gitu Bapak Ibu. Tapi nanti bertahap. Jadi satu orang satu. Kadang misalkan 3 orang dulu dipanggil. Terus kadang 4 orang juga nanti akan dipanggil. Jadi ketika nanti kita biasanya itu nanti di Halim itu di gedung Wisma ya, gedung namanya itu di Jadi sepertinya putus-putus mungkin ya. suaranya putus-putus. Ya, tadi sempat putus-putus ketika penyampaian terkait dengan gedung ya, Mohon maaf. yang di Halim. Betul, mungkin bisa diulang. Ya. Yang di Halim ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu untuk nanti di Halim itu nanti kita akan informasikan ke Bapak Ibu terkait tempat dan waktu pelaksanaannya. Ya, jadi terkait tempat dan pelaksanaannya, insya Allah kita akan informasikan di grup WA. Nanti ada beberapa persyaratan yang memang harus dikumpulkan atau nanti harus apa, ya dipersiapkan lah ya oleh Bapak Ibu semuanya. Setelah itu nanti kita akan di Jakarta, di Halim semuanya. Nah, itu nanti bertahap ya untuk pembuatan untuk biometriknya, mohon maaf. Jadi untuk biometriknya nanti kita bertahap. Jadi nanti begitu sampai, nanti akan dipanggil kadang 2 orang, kadang 3 orang. Jadi bertahap tidak semuanya langsung. Nah, setelah itu biasanya prosesnya tidak terlalu lama ya, sekitar 15 menitan lah, 15 sampai 20 menit. Setelah itu Bapak Ibu beres. Nah, itu biasanya setelah kita acara apa nanti untuk proses biometrik itu nanti akan keluar namanya calling visa. Ya. Jadi untuk calling visa itu sendiri Bapak Ibu nanti itu biasanya sekitar 4 hari ya. Jadi sekitar 4 hari dari proses biometrik itu akan keluar calling visa. Sehingga calling visa itu nanti keluar, jadi bahwasannya kita akan ada panggilan di Saudi untuk kita berangkat menuju Saudi, insya Allah. Jadi setelah itu nanti berangkatnya adalah di bulan Januari. Karena prosesi calling visa itu sendiri dia punya apa namanya berlakunya itu sekitar 6 bulan. Jadi kita bikin di bulan November itu berlaku sampai berarti November sekitar bulan Mei ya masa berlakunya calling visa panggilan itu. Setelah itu nanti kita ada visa ya keluar visa baru berangkat untuk umroh ya. Jadi nanti seperti itu prosesnya. Nah, saya juga akan coba apa namanya tuh iqomah itu jadi nanti akan kita lakukan di bulan Januari ya. Nah, prosesinya nanti keberangkatannya insya Allah
Ya, kalau memang tidak ada perubahan, kita akan menuju kota Madinah lebih dahulu. Ya, kita akan menuju ke Madinah dahulu, baru nanti ke Mekah. Biasanya untuk di Madinah itu sendiri gitu ya, nanti kita ada beberapa, sebetulnya sih untuk proses biometrik itu semuanya. Jadi memang begitu kita nanti ke Madinah itu, nanti kita nunggu dulu iqomah keluar ya. Jadi proses transfer dari visa ya ke iqomah. Jadi itu biasanya sekitar 4 hari jika kita sampai ke kota Madinah ya. Jadi kita begitu nyampe ke kota Madinah, baru dari situ sekitar 4 hari biasanya akan keluar iqomah ya. Setelah iqomah nanti selesai ya Bapak Ibu. Nah, iqomah ini memang adalah sejenis kartu identitas resmi ya, untuk non Saudi ya. Jadi untuk iqomah sendiri itu adalah kartu identitas resmi seperti halnya. Nah, nanti setelah tadi iqomah beres ya, setelah iqomah nanti beres, baru di situ nanti akan kita lakukan pendaftaran ya, data jemaah gitu. Jadi ada beberapa, makanya Bapak Ibu itu nanti akan kita belikan handphone, satu orang itu satu handphone. Jadi itu udah termasuk dalam paket. Nah, di situ kita akan daftarkan beberapa aplikasi termasuk Tafsir, Tawakalna gitu ya, terus Nafas gitu ya. Yang memang itu adalah berkaitan nanti untuk dokumen-dokumen kita nanti untuk berhaji. Karena memang setelah iqomah nanti beres, eh, kita ada beberapa biometrik lah ya, biometrik juga gitu. Nah, cuman biometrik ini akan kita lakukan semuanya full di hotel. Jadi nanti ada beberapa tim mungkin ya, jadi kita akan siapkan itu semua. Jadi nanti kita kumpul di salah satu kamar jemaah, misalkan untuk yang ibu-ibu ataupun akhwat gitu ya, nanti kita kumpul di kamar yang untuk ibu-ibu. Nah, di situ nanti akan kita lakukan prosesi biometrik. Adapun nanti yang bapak-bapak juga sama halnya seperti itu. Jadi untuk yang bapak-bapak juga sama halnya seperti yang ibu-ibu juga. Jadi eh, untuk apa namanya, nanti kita datang ke tempat itu, ke tempat yang memang nanti itu hanya kepada datang ke klinik ya. Nah, ke klinik itu kita melakukan biasanya eh, input data untuk beberapa vaksin ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu semuanya nanti memang sudah melakukan vaksin, nanti akan diinput. Tapi memang biasanya kita harus datang ke tempat klinik ya. Nah, setelah itu biasanya ada beberapa juga yang memang secara random gitu. Kayak kemarin kita dari beberapa jemaah itu hanya ustadz saja yang suntik. Nah, itu pun juga sebetulnya sih buat buat kenyamanan dan keamanan dari jemaah itu sendiri ya. Jadi kalaupun nanti gitu ya, ketika kita nanti ke klinik dan memang mungkin secara random ada salah satu yang dipilih, harus itu tidak jadi permasalahan karena memang untuk vaksin ini, jadi jangankan orang kita ya, orang Indonesia ataupun orang luar dari Saudi gitu ya, ketika belum melakukan vaksin itu, ya, pemerintah Saudi itu tidak diperkenankan untuk bisa berhaji. Nah, jadi orang Saudi pun juga sama. Mereka ketika mereka belum melakukan vaksin itu ya, mau vaksin polio, mau meningitis dan sebagainya, itu tidak diperkenankan untuk bisa daftar haji. Makanya nanti kalau memang jadi hal seperti itu random ya, jadi itu mohon untuk berkenan ya, karena memang kita juga tidak bisa istilahnya memaksakan gitu. Jadi tetap nanti mungkin ada beberapa jemaah mungkin kalau alam nanti ada beberapa orang gitu. Tapi mudah-mudahan tidak semuanya, tepat tidak semuanya tidak gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi kita akan memberikan sistem kesehatan dan asuransi ya. Jadi itu wajib. Nah, nanti insya Allah ketika iqomah ya. Jadi nanti tadi ya, iqomah sudah beres, terus semuanya nanti terkait aplikasi ya, kita sudah semuanya terpenuhi untuk data-data jemaah nanti untuk proses pembelian tas haji gitu ya.
Nah, nanti kita insya Allah itu udah bisa pulang ya. Nah, nanti itu biasanya sudah kita atur untuk kepulangan dan sebagainya. Memang jadi gini, ketika memang kita sudah punya iqamah itu Bapak Ibu ya, kalaupun mau berangkat lagi untuk umroh ya, setelah kita melakukan umroh dan kita punya iqamah itu sebetulnya bisa Bapak Ibu untuk kembali lagi misalkan ke Saudi pengen di bulan Ramadan gitu ya untuk umroh Ramadan. Nah, itu biasanya bisa jadi hanya membayar untuk hurus ya namanya tuh ada hurus. Jadi ada hurus audah, ada hurus nihai ya. Jadi kalau audah ini tuh hurus 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 audah gitu ya. Jadi exit atau re-entry ya. Jadi seperti itulah bahasanya. Jadi masuk ataupun keluar ya. Jadi masuk keluarnya itu. Jadi hurus audah. Nah itu nanti apa namanya itu prosesnya kalau misalkan Bapak Ibu tadi mau umroh di bulan Ramadan itu bisa, tapi memang harus menginformasikan kepada kita. Nah itu sebetulnya dari itu tuh ada biayanya, memang tidak besar. Biayanya tuh apa untuk mengurus-urus audahnya itu jadi sekitar 3 jutaan lah ya. Nah terus Suaranya kecil. halo suaranya kedengaran Bapak Ibu? Halo? Lanjut lanjut Ya, aman jelas. Ya, jelas, jelas. Aman ya. Hmm. Nah, Terus terus proses ini tuh ya lengkap ya. Dia untuk kita bisa berhaji ini semuanya prosesnya lengkap Bapak Ibu. Karena memang kita itu semuanya kita melakukan resmi gitu ya. Memang terdaftar di kementerian terkait di Saudi ya. Jadi tidak ada apa namanya tuh yang memang seolah-olah kita mengakali hal ini dan itu. Karena kenapa? Karena semua itu kita prosedural semuanya. Yang kita lakukan itu adalah prosedural eh, dan itu semuanya udah sistem digitalisasi. Jadi memang Saudi ini udah benar-benar apa? Saudi 2030 ya. Itu memang mereka tuh benar-benar terbuka. Kata pemerintah Indonesia sekarang membeli tanah di Saudi itu udah itu 100% milik pemerintah Indonesia. Karena sekarang ini ya pemerintah Saudi itu membuka lebar seperti investasi-investasi itu tidak harus melalui apa ya kafil lah. Kalau dulu kan memang kalau mau investasi apapun tuh jadi harus ada apa kepemilikan bersama gitu ya antara investor dari luar dengan dari Saudi misalkan 50%, 50% dan sebagainya. Kalau sekarang ini memang mereka sangat terbuka termasuk untuk proses ini juga sama. Karena untuk kuota haji ya, kuota haji Saudi itu sendiri Bapak Ibu itu kuotanya ada di 500.000. Memang sangat lumayan banyak dan yang tahun ini itu yang terisi itu sekitar 160.000 sampai 200.000. Jadi space atau sisanya itu masih banyak sekali. Makanya mereka itu sangat apa ya, maksudnya dengan adanya hal tidak seperti ini tuh mereka sangat terbantu karena memang di Saudi itu sendiri untuk haji itu ada batasan waktu. Jadi setelah haji itu ada 5 tahun untuk mendaftar kemudian. Jadi mereka juga memang diberlakukan seperti halnya di Indonesia. Kalau di Indonesia itu 10 tahun, tapi kalau di Saudi itu ada 5 tahun. Dan rata-rata yang biasa berangkat haji itu adalah biasanya orang-orang tua pada umumnya seperti di Indonesia. Jadi anak muda itu biasanya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu wirohnya itu nggak terlalu kuat itu untuk mereka berhaji. Jadi sebetulnya kita tidak ada kuota yang kita ambil gitu, atau kita zolimi gitu, di Saudi ini gitu dengan kuota Saudi. Bahkan ketika kemarin kita berangkat sendiri sangat banyak ya dari luar luar negeri gitu seperti dari UK gitu ya, dari Inggris, dari Pakistan, yang dari beberapa negara Eropa dan negara-negara teluk gitu ya seperti Jordan dan sebagainya. Jadi memang pemerintahan Saudi ini sangat
eh, sangat berlebih gitu untuk haji kuota haji Saudi itu sendiri. Terus nah untuk tadi ya, jadi nanti insya Allah ya, jadi untuk prosesnya tadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal ya, jadi sebetulnya tidak terlalu rumit ya, karena memang insya Allah nanti juga ketika umroh baik umroh atau haji, insya Allah saya dan eh, Bu Kekaya istri saya juga nanti akan ikut juga, jadi eh, Qadarullah wa syafa'al, sepertinya Pak Ilham terputus koneksinya ya, karena beliau sedang melaksanakan perjalanan umroh. Karena sudah selesai umrohnya soal perjalanan dari Mekah ke Madinah. Semoga aja segera beliau bisa bergabung kembali. Mungkin sambil menunggu Pak Ilham bisa terkoneksi kembali, mungkin kita bisa mendengarkan atau eh, bagaimana pandangan Ustadz Haikal Syakban terkait dengan umroh dahili ini, mungkin Ustadz yang antum ketahui. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya ya alhamdulillah apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ilham semoga menjadi salah satu ikhtiar kita dalam melakukan kebaikan, salah satu rukun agama yang agung yaitu tentunya haji ya. Dan alhamdulillah sebagaimana tadi dipaparkan oleh Pak Ilham bahwa yang dilakukan ini tentunya sesuai prosedural, dan insya Allah kita bukan yang model haji dakhil ini bukan haji yang kucing-kucingan tentunya ya, bukan yang bersembunyi, bukan yang ini, tapi resmi ya. Dan juga yang juga menangkan kita juga adalah ini bukan haji yang memakan kuota ya, memakan kuota bagaimana mungkin tadi disampaikan Pak Ilham dan juga beberapa sumber yang saya temui. Jadi Saudi itu kan setiap tahunnya yang kami ketahui memiliki 600.000 kuota untuk haji dakhili, haji dalam negeri, 600.000. Namun tahun kemarin saja yang terpakai itu sekitar 180.000 ya, atau hampir 200.000. Artinya baru sepertiga yang terpakai. Ya. Jadi 2/3 itu tidak terpakai. Dan itu saya juga dapatkan itu dari beberapa sumber ya. Memang eh, ada kuota yang kosong demikian. Ya. Ada yang kuota yang kosong, ya, hampir 2/3 dari kuota tersebut. Ya. Antara lain karena tentunya eh, selain jumlah penduduk Saudi itu tidak sebanyak di Indonesia, kita dan memang lanjut ya Bu sebagaimana ya. tadi dikatakan Pak Ilham juga demikian. Ya, artinya memang banyak orang-orang Saudi ini yang kemudian berhaji itu pada usia tua, dan saya sudah dapatkan informasi itu dari beberapa orang Saudi sendiri ya, memang mereka umumnya itu ketika tua ya, mungkin karena merasa dekat gampang jadi mereka banyaknya pada usia tua. Alhamdulillah mungkin karena sudah tersambung kita sambung lagi mungkin ke Pak Ilham. Pada tetap dari Mas Bro. Nah, Ustaz. Pak Ilham aman?
Pak Ilham, suaranya mungkin belum keluar. Coba disapa dulu kalau Pak Ilham mendengar suara saya. Mungkin ya. Qadarullah kayaknya masih belum stabil kelihatannya Ustaz ya. Afwan Ustaz, sepertinya kita masih terus sambil diskusi mungkin Ustaz ya. Terkait dengan eh, hal-hal yang mungkin Anda ketahui terkait dengan pengalaman yang tunggal dari rekan-rekan mungkin terkait dengan haji dahili ini Ustaz. Tafadhol Baik, Ustaz. ya terutama mungkin kalau nanti teknis insya Allah ya mengenai haji dakhili lebih dijelaskan lebih detail oleh Pak Ilham. Tapi mungkin insya Allah kami sebagai pembimbing ibadah yang tentunya yang kita akan lakukan antara lain sebuah ibadah yang sangat agung, ibadah yang bisa jadi once upon a lifetime ya, sekali seumur hidup. Oleh karenanya kita perlu mempersiapkan secara lebih optimal ya. Apalagi kita alhamdulillah Allah berikan waktu yang beberapa bulan di sebelum waktu keberangkatan ya. Oleh karena itu mungkin nanti insya Allah kami dan bersama tim dari HM kami akan rancang semacam kurikulum persiapan ya, kurikulum eh, apa namanya pembekalan yang kira-kira sangat dibutuhkan oleh jemaah haji. Dari mulai mungkin nanti kita akan berbicara mengenai eh, kita akan tentunya rancang selama dari mulai beberapa bulan sebelum keberangkatan ya. Mungkin dari selain dari teknis mungkin November nanti akan ada biometrik ya. Tapi juga nanti mungkin insya Allah ada pertemuan-pertemuan melalui offline ataupun online ya ataupun online. Nanti kita akan sama-sama eh, kami merancang insya Allah kurikulum yang berkaitan mulai dari adab safar, ya. Kemudian juga ibadah hati yang dipersiapkan sebelum keberangkatan. Kemudian juga kita akan bicara tentunya mengenai apa namanya mengenai fikih dari haji dan umroh ya, yang disampaikan oleh para ahli ilmu ya, tentunya berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Juga kita akan berbicara mengenai hakikat haji ya, dan tentu juga kita akan sama-sama nanti mempelajari apa yang kemudian diharapkan setelah kita pulang haji, bagaimana menjadi haji yang mabrur ya. Dan tujuan kita tentunya adalah haji yang mabrur biidznillah taala. Dan insya Allah itu kami akan uh, rancang insya Allah ya. Kami sudah sebagian sudah terancang kurikulumnya ya. Kami nanti akan mungkin publikasi kepada jemaah berikutnya ya. Sehingga tentunya harapannya dengan kurikulum yang lebih terstruktur dan juga persiapan yang lebih baik, tentunya ibadah kita akan lebih berarti. Ibadah kita lebih berarti dan yang paling penting adalah kita bisa berharap ya kepada Allah ibadah kita tentunya makbulah, diterima di sisinya. Ya, tentunya dengan ilmu. Dan sebagaimana Imam Asy-Syafi'i katakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm, barang siapa yang menginginkan dunia maka wajib dia harus berbekal dengan ilmu. Wa man arada al akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat fa alaihi bil ilm, maka dia wajib dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang menginginkan keduanya fa alaihi bil ilm, maka wajib dia dengan ilmu. Nah, karena itu kami menyadari pentingnya ilmu sehingga nanti insya Allah akan publikasi mengenai persiapan-persiapan kita yang terkait dengan pembekalan ilmu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Dan tentunya yang bisa kita lakukan, terutama ketika kita menghadapi waktu-waktu ini, memperbanyak antara lain dua hal. Yang pertama adalah kita memperbanyak, senantiasa memperbaiki keadaan kita dengan tobat, ya, dengan tobat dan bertakwa, dengan tobat dan bertakwa. Ya. Kenapa? Karena tentunya ibadah yang diterima di sisi Allah adalah minal muttaqin, kata para ulama. Ayatnya menyebutkan dari orang-orang yang bertakwa. Maka kita perbaiki diri kita. Karena dosa-dosa itu bisa menghalangi ibadah kita menjadi optimal, ya, terutama di tanah suci. Maka kita berusaha, ya, kita lihat apa saja kesalahan yang kita lakukan. Mulai sekarang kita mulai memperbaiki diri, bertobat, ya, kemudian memperbaiki ibadah kita, ya. Itu di antara yang terpenting. Lalu yang kedua adalah dengan memperbanyak doa. Memperbanyak doa.
Yang kita lakukan tentunya adalah niatnya ibadah. Ya. Dan tentunya ibadah ini semua juga kita bisa lakukan dengan taufik dan pertolongan dari Allah. Karena itu di antara doa yang Nabi SAW contohkan sebelum salam adalah seseorang membaca Allahumma inni ala syukrika Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir ya kepadamu, untuk selalu mengingatmu, wa ala syukrika, dan juga untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan senantiasa beribadah yang baik kepadamu. Ya. Karena itu memperbanyak doa ya agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan juga taufik kepada kita untuk bisa beramal dengan amalan yang optimal di sana, ya, di tanah suci, khususnya dalam rangkaian manasik atau rangkaian ibadah-ibadah haji, ya, ritual-ritual haji. Ya, itu kita bisa lakukan memperbanyak, terutama di waktu-waktu yang mustajab, ya, waktu yang mustajab di sepertiga terakhir dari waktu malam, ya, kemudian juga antara azan dan iqamat, ketika akhir di hari Jumat, ya, penghujung asar di hari Jumat, ketika hujan turun, ya, ketika sujud terakhir juga kita bisa menyampaikan doa. Sebagaimana Nabi SAW katakan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi wa huwa sajid. Momen terdekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sujud. Ya, fa'aksiru fihi doa, maka perbanyaklah di dalamnya berdoa. Maka kita perbanyak doa kita ketika kita sujud, ketika kita sebelum salam, ya, kita diberikan minta kepada Allah ya untuk dipermudah dalam perjalanan haji. Ya. Bisa dengan bahasa Arab misalnya Allahumma rzuqni ziyarata baitikal haram. Ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk menziarahi tanah sucimu lil hajj, misalnya untuk haji. Atau sebagian ulama juga mengatakan boleh seseorang bahkan menggunakan bahasa sendiri. Kenapa mereka mengatakan boleh? Ya, karena ada sejumlah riwayat hadis yang menyatakan ketika seseorang setelah membaca tasyahud awal atau tasyahud akhir sebelum salam, maka hendaklah dia, kata Nabi SAW, berdoa dengan apa yang dia sukai. Dan kata berdoa yang dia sukai ini menurut para ulama maknanya umum. Sehingga seseorang bisa juga berdoa dengan yang apa dia inginkan. Bisa jadi dia tidak tahu macam doanya yang pas dari Al-Quran atau Sunnah. Dan dia juga tidak bisa bahasa Arab. Maka para ulama katakan dia bisa dengan bahasa sendiri. Selama dia lakukan dengan tidak, dengan tidak jahar. Cukup dengan dia sir saja. Dengan menggerakkan bibirnya saja. Juga tadi kita sebutkan bisa kita lakukan di sepertiga malam terakhir. Cara mengetahui sepertiga malam terakhir bagaimana? Para ulama katakan yang disebut malam itu ya adalah waktu antara maghrib pada tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, ya. Sehingga tenggelamnya matahari kita ketahui adalah waktu maghrib, ya. Waktu maghrib misalnya sekarang di Bandung ataupun Jakarta kira-kira mendekati pukul 18.00 atau tepatnya 17.50-an kira-kira ya. Dekat ke pukul 6 sore. Kemudian waktu subuh kita ketahui umumnya kayak di Bandung ataupun Jakarta sekitar 4:10-an. Sehingga seseorang waktu malam itu di antara waktu tersebut. Ya, misalnya kita mulai dari jam 6 jam ditambah 4 ya. Ditambah 4 kira-kira 4 jam 20 menit waktu malam sekarang itu. Dari maghrib sampai subuh itu kira-kira 10 jam 20 menitan kira-kira. 10 jam 20 menit atau 10 jam 30 menit. Kalau anggaplah 10 jam 30 menit ya, maka dibagi 3. Para ulama dibagi 3. Kemudian sepertiga terakhir itulah yang disebut sepertiga malam terakhir. Sehingga kalau waktu subuhnya pukul 4.15 dikurangi 3 jam setengah ya, itu kira-kira ya sekitar pukul 1 kurang seperempat atau pukul 00.45. Nah, dari situlah mulai dari waktu
sepertiga malam terakhir sampai menjelang subuh. Artinya kita bisa gunakan waktu-waktu tersebut untuk berdoa. Di antaranya ya, jangan lewatkan kesempatan ini untuk berdoa dengan doa terbaik kita, khususnya untuk kelancaran haji. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin Pak Ilham sudah bisa masuk lagi ya. Silahkan mungkin Pak Ilham. Nah, Pak Ilham silakan kalau sudah bisa tersambung kembali untuk melanjutkan. Iya, insya Allah. Betul. Ya, semoga Allah mudahkan fi amanillah. Ya. Ya, ini ada sebetulnya sih sedikit lagi ya. Jadi mungkin insya Allah bisa dilanjutkan lagi untuk materi Ustadz ya, insya Allah. Jadi tadi ya, jadi untuk apa namanya persiapan untuk haji ini. Jadi tadi ya, jadi ketika memang kita sudah proses tadi iqomah kita sudah beres ya. Jadi kita akan jadi ketika pulang itu akan kita lakukan bahasanya tuh cuti ya. Karena memang kan untuk izin tempat tinggal itu sudah ada sebetulnya. Nah, jadi ketika memang kita ke Indonesia itu adalah namanya izin. Nah, setelah izin cuti itu kita lakukan, nanti kita apa proses pembelian tas haji itu ya, biasanya kita sebulan sebelum keberangkatan haji, biasanya di pertengahan atau di akhir Ramadan. Jadi untuk Jelas, Ustaz. Sudah terputus lagi. Sepertinya mungkin kita kembalikan kepada Ustadz dan mungkin untuk terkait dengan teknis akan dilanjut oleh Pak Ilham. Insya Allah mungkin di akhir sesi setelah mungkin agak kondusif ya keadaan di perjalanan nanti terkait dengan mungkin sinyalnya gitu. Mungkin bisa Ustadz masih bersedia untuk sharing terkait tips-tips doa Ustadz dan adab-adab doa mungkin. Fadal Ustadz. Ya tentunya alhamdulillah kita sudah sampaikan ya mengenai antara lain alhamdulillah adab-adab doa ketika di pertemuan ketika kita camping. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas secara khusus lagi ya tentang doa ini, terutama adab-adabnya yang kita akan lakukan. Ya. Tapi yang terutama kita fokus sekarang adalah setidaknya dua hal tadi, kita memperbaiki diri kita dengan tobat dan juga memperbaiki ketakwaan kita, dan yang kedua dengan memperbanyak doa. Ya. Ini saatnya yang tepat untuk kita mengintrospeksi diri ya, bagaimana mungkin apa yang kita lakukan selama ini, apa yang harus kita perbaiki. Ya. Karena para ulama katakan, di antara salah satu kunci sukses seseorang beribadah, ya, terutama menghadapi musim-musim ketaatan, fase-fase ketaatan. Contohnya seperti Ramadan, atau misalnya ketika seseorang umroh, apalagi kemudian juga haji. Karena haji itu tentunya kita ketahui ibadah yang sangat agung, ya, dan juga dia berada di waktu-waktu yang paling mulia selama setahun. Contohnya ibadah yang utama kita lakukan, kita ketika salah satu inti dari haji kita akan wukuf di Arafah. Nabi SAW katakan, ya, ma min yawmin, ya, akthar min an yu'tika Allahu fi abdan minan nar min yawmi Arafah. Tidak ada hari yang pada hari tersebut orang-orang paling banyak dibebaskan dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Bahkan juga Nabi SAW katakan, wa innahu layadnu. Allah itu benar-benar akan datang, mendekat di momen tersebut dengan cara dan yang tidak kita ketahui tentunya, tapi sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ya. Wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaikah. Lalu kemudian Allah akan membanggakan para jemaah haji di antara para malaikatnya. Ya. Ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka. Ya. Kemudian Allah akan berfirman kepada malaikat,
Ishhadu, saksikan oleh kalian, ya, inni ghafartu lahum dzunubahum, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Jadi itu hari yang sangat agung, hari yang terbaik, ya. Dalam sejumlah hadis disebutkan hari yang terbaik dalam satu tahun matahari bersinar adalah Yaum Arafah, hari Arafah. Bahkan doa yang terbaik adalah yang dipanjatkan hari itu. Khairu doa yaumil Arafah. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya doa adalah yang dipanjatkan pada hari Arafah. Ya. Nah, karena itu untuk menghadapi musim-musim ketaatan tersebut, ya, kenapa juga kan disebutkan 10 hari terbaik dunia itu sepanjang tahun adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Ya. Ma min ayyamin al-amalu salih fihin ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang bila seseorang beramal di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari ini. Yaitu 10 hari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ya. Itu adalah hari-hari terbaik untuk beramal. Oleh karenanya itu semacam orang pedagang dikasih kesempatan ada bazar yang kalau kita bakal bisa jualan di situ, kita bakalan untung gede. Ya. Cukup deh keuntungan kita buat nutupin selama ini operasional dan segala macam kerugian kita. Bakal untung gede. Tentunya kalau kita pedagang, ya, dikasih tahu kayak gitu, kita akan mempersiapkan dengan baik. Wah, kalau begitu nanti apa aja yang harus disiapin, ya? Mungkin dari apa yang nanti saya hadapi, terus kemudian dari pakaian saya, mungkin kemudian apa saja yang harus saya siapkan, ya. Karena ini luar biasa, ya. Fisik saya mungkin harus saya siapkan. Begitu pula dengan haji, dalam ibadah ini adalah bazar ketika seseorang bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Oleh karena itu para ulama katakan kunci sukses ketika di antara yang bisa dilakukan untuk menghadapi hari-hari yang penuh ketaatan adalah dengan kita istighfar dan taubat. Ya. Kenapa? Karena para ulama katakan Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukanlah kebaikan itu, tidaklah ada balasan kebaikan itu melainkan kebaikan pula. Jadi di antara bentuk kebaikan yang utama adalah seseorang dipermudah melakukan amal soleh. Agar dia bisa melakukan amal soleh tersebut, ya, maka dia sebelumnya dia perbaiki diri sehingga Allah akan balas dengan kemudahan dia beramal soleh. Ya. Makanya para ulama katakan ada kaidah namanya takhliyah qabla tasfiyah. Seorang mengosongkan dulu sebelum membersihkan. Artinya ketika seseorang, ya, akan mengisi hari-harinya dengan kebaikan, dia kosongkan dulu, ya, dia bersihkan dulu dari hal-hal yang sebelumnya mengotori. Hal-hal yang mengotori adalah dengan dosa dan kemaksiatan kita. Nah, kita di hari-hari ini kita khusnuzon kepada Allah, Allah akan tentunya memudahkan kita semua dengan doa dan juga ketakwaan. Nah, kita juga berpikir hari-hari ini jadikan hari-hari yang berbeda dibanding hari-hari sebelumnya. Kita niatkan dari hari ini juga kita sudah berusaha mempersiapkan mental kita. Ya, mental kita yang paling utama adalah dengan ketakwaan. Kita perbaiki diri kita untuk menuju hari-hari yang agung tersebut. Ya, supaya kita bisa benar-benar membuahkan hasil yang, ya, yang sangat, ya, yang sangat kita harapkan, yaitu hasil yang sangat besar, sangat yang sangat baik. Ya. Nah, ini antara lain yang bisa kita lakukan, memperbaiki ibadah kita, ketakwaan kita, bertobat, kita coba bertafakur. Mungkin selama ini ada ibadah-ibadah saya masih kekurangan. Mungkin selama ini saya masih ada kezaliman kepada orang lain. Nah, kita selesaikan. Sebelum kita berangkat, kita selesaikan dari sekarang. Karena ada beberapa hal yang mungkin permasalahan yang harus kita selesaikan, terutama urusan dengan manusia, itu nggak bisa selesai sehari dua hari. Ya, nggak bisa selesai sehari dua hari. Kalau kita sudah tahu, insya Allah, ya, saya sudah berusaha dan berdoa, saya akan mungkin berangkat nanti bulan Dzulhijjah yang mungkin kira-kira bulan April misalnya. Nah, kita ada cukup waktu nih. Nah, kita mulai sekarang kita lihat, ya, apakah mungkin saya ada urusan dengan manusia, kezaliman minta dihalalkan. Andaikan ada kezaliman dalam urusan harta, kita kembalikan hak dia atau kita perjelas. Kalau memang ada kesalahpahaman, ya, kita perjelas. Atau kalau misalnya ada hubungan dengan pencemaran nama baik, kita menghancurkan reputasi seseorang, ya, apa kehormatannya, maka kita juga minta dihalalkan dan kita perbaiki.
reputasi dia. Karena tobat itu kalau hubungannya dengan Allah hanya 3 syaratnya. Kita berhenti dari dosa tersebut, menyesal, dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. 3 hal itu, tobat dan nasuha. Berhenti, menyesal, dan tidak berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Andaikan terulang kembali, tobat lagi. Terulang kembali, tobat lagi. Ya. Dan kalau urusan dengan manusia ditambah 1, yaitu dia harus selesaikan urusannya. Dan ini adalah momen-momen yang tepat. Kalau memang kita ada urusan dengan manusia, kita selesaikan. Ya, sehingga nanti di fokus kita ketika nanti menuju hari-hari Zulhijjah itu benar-benar fokus kepada perkara ibadah saja, ya, perkara ibadah, sehingga dengannya lebih optimal ibadah kita. Ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan kita tentunya menjalani proses-proses persiapan ini. Baik, saya mungkin kembalikan Pak Ilham sudah masuk lagi ya. Insya Allah. Baik, Ustaz. Setelah atas nasihat dan juga arahannya, insya Allah nanti betul apa yang sudah disampaikan Ustaz, kita akan pembekalan secara intens ya, entah sepekan atau 2 pekan sekali hingga menjelang keberangkatan. Tentu setiap pembekalan tersebut itu dibekali oleh ruhiyahnya, fikihnya, semuanya ya. Bukan hanya persiapan yang tentu sekedar teknis, tapi persiapan dari hati sampai di fisik nanti insya Allah. Mungkin kepada Pak Ilham bisa bergabung kembali untuk menjelaskan sedikit teknis yang mungkin belum tersampaikan tadi ya, yang sempat terputus. Ya. Jadi tadi sebetulnya sih memang masih ada sedikit di nggak terlalu ini. Jadi insya Allah ya Bapak Ibu, tadi untuk pemain sendiri sudah selesai kita lakukan. Jadi kita bisa masih melakukan tadi ya. Kalaupun Bapak Ibu sendiri mau melakukan melaksanakan ibadah umroh itu masih tinggal informasikan kepada kami ya terkait hal seperti itu. Nah, terus nanti juga Bapak Ibu sendiri insya Allah ya. Jadi untuk tadi ya terkait handphone itu, jadi Bapak Ibu tidak diambil ke Indonesia. Jadi nanti handphone itu akan disimpan di Saudi. Nanti akan kita oleh Terputus kembali sepertinya. Pak Ilham mungkin kalau boleh saran untuk videonya boleh dimatikan, mungkin cukup mempengaruhi mungkin ya. Nanti coba suaranya saja mungkin. Qadarullah sepertinya kembali terputus ya, mohon maaf sekali Bapak Ibu semuanya. Mungkin sedikit share ya terkait beberapa hal yang mungkin untuk pembekalan kita nanti Bapak Ibu semuanya. Untuk beberapa materi di antara ada cukup banyak dan diharapkan dari setiap pertemuan itu Bapak Ibu bisa hadir dan menyimak sampai tuntas karena memang ini mungkin bagian dari ikhtiar kita untuk meluruskan niat gitu ya. Ikhtiar kita untuk seluruh meluruskan niat agar memang apa yang akan kita amalkan harus dibekali dengan ilmu. Itu juga apa yang sudah kita ilmui harus kita amalkan sebisa mungkin. Beberapa mungkin materi di antaranya nanti yang akan kita bahas ya adalah terkait dengan tazkiyatun nafs ya, itu kesiapan hati meraih haji yang mabrur. Poin-poinnya kurang lebih mungkin istimewanya apa sih buat motivasi Bapak Ibu kenapa harus berhaji gitu ya. Tentu motivasi sudah ada di awal, tapi ini tentu akan disampaikan mungkin dengan hikmah dan fadilah-fadilahnya. Kenapa harus berhaji? Apa sih yang bakal kita dapat gitu?
Lalu yang kedua tentang esensi dari memenuhi panggilan haji seperti apa. Lalu kenapa harus kita, kenapa harus aku sih yang dipanggil gitu ya. Kenapa harus kita yang daftar gitu. Kenapa harus kita yang dimampukan. Lalu adab-adabnya haji seperti apa ya. Lalu ada refleksi haji. Lalu ada cara agar ibadah haji teraplikasi dalam kehidupan kita ya sehingga itu mungkin menjadi salah satu indikator haji kita mabrur atau tidak. Tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan persiapan sebelum ya, sebelum ketika haji dan setelah haji. Itu adalah bisa dikatakan adalah tiga faktor penentu haji kita mabrur atau tidak ya. Mabrur atau tidak, Masya Allah. Lalu ada terus ada bimbingan kesehatan jamaah juga nanti ya. Kita akan mungkin akan membentuk pelayanan kesehatan jamaah haji. Terus ada kiat-kiat jamaah haji dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Tentu kita akan mengundang juga orang yang ahli di bidangnya terkait dengan kesehatan persiapan fisik Bapak Ibu semuanya. Lalu nanti juga ada kita bahas sedikit terkait fikih haji dan umroh ya. Tentu yang akan dibahas di kulit tuntas ya itu entah beberapa kali pertemuan bahkan nanti sampai di prakteknya lagi walaupun kemarin di Gathering Money Scam itu kita sudah lakukan ya uh, fikih praktek haji. Qadarullah mungkin banyak yang berhalangan untuk hadir, insya Allah kita pastikan mungkin ke depannya untuk semuanya bisa menyempatkan untuk menghadiri eh, praktek haji ini nanti insya Allah ya. Lalu pelaksanaan haji dan umroh ya, ada praktek-prakteknya seperti apa, ada penjelasan tentang haji tamattu seperti apa, ifrad, qiron ya, dan yang lain. Lalu ada bimbingan tawaf haji dan umroh ya, akan dijelaskan juga di sana pengertian tawaf seperti apa, macam-macam tawafnya itu apa saja, wajib dan sunnahnya tawaf apa saja, niat doa dan caranya mungkin, dan peragaan tawaf di indoor gitu ya, kita praktek ada miniatur Ka'bahnya. Lalu ada bimbingan syai juga, kita kuliti tuntas komplit ya. Ya, lalu tahalul dan dam itu seperti apa, lalu bimbingan armusna itu seperti apa. Insya Allah nanti akan kita bahas tuntas. Akan banyak pertemuan, entah sepekan sekali, dan insya Allah jadwalnya akan segera keluar. Kalau kurikulumnya ini, alhamdulillah sudah tersusun ya. Tinggal menjadwalkan uh, programnya saja, programnya saja gitu. Mungkin sudah bergabung kembali Pak Ilham. Silakan mungkin kembali kepada Pak Ilham. Mohon nanti boleh matikan kameranya sementara karena mungkin berpengaruh ya untuk sinyalnya. Kalau sinyalnya terbatas, kita coba pakai mikrofon saja. Ya, insya Allah kita butuh suaranya lebih jelas gitu mungkin. Mungkin kepada Pak Ilham, tafadhol. Untuk suaranya udah jelas ya. Alhamdulillah sudah jelas. Jadi tadi ya kita sudah ini bahas dan kadarullahnya bolak-balik terus ya. Jadi Bapak Ibu untuk jadi iqomah tadi ya berulang kali ketika memang nanti kita sudah beres untuk tahap iqomah sendiri. Jadi Bapak Ibu nanti proses tadi ya ke selanjutnya yaitu adalah tahapan nanti proses pembelian tas haji. Jadi kenapa? Karena memang handphone kita juga nanti akan disimpan di tim ya. Memang nanti akan kita simpan di tim kita yang ada berada di Saudi. Nah, insya Allah makanya Bapak Ibu
pupuk. Kami harapkan ya, jadi sebelum keberangkatan umroh atau nanti setelah akan proses umroh, jadi setelah calling visa pada intinya, setelah calling visa pada intinya dan nanti keluar visa, gitu ya, harapan eh, kita untuk melakukan pemeriksaan. Kenapa ya? Memang untuk situasi di Saudi ini memang kadang bisa cepat perubahannya. Jadi memang secara aturan tuh mereka sangat sangat dinamis banget gitu ya, cepat banget dalam perubahan. Jadi ketika memang nanti dalam proses pembelian tasreh haji itu nanti memang nanti maju supaya lebih maksimal untuk posisi tempat maktab itu sendiri. Jadi kita harapkan ketika memang semua proses pembayaran kita apa, jadi kita tidak susah lagi untuk menghubungi bapak ibu sendiri. Jadi ketika dibuka kita akan langsung memberikan tasreh hajinya. Karena target kita adalah bisa mendapatkan maktab yang lebih baik ya. Jadi maktab yang lebih baik dan nyaman. Walaupun sebetulnya maktab ini tuh apa ya, eh, hampir rata-rata semuanya bagus ya. Jadi fasilitasnya rata-rata bagus. Tapi memang kita akan coba memaksimalkan tempat yang lebih strategis ya, lebih strategis supaya bisa memudahkan Bapak Ibu ketika nanti prosesi dalam ibadah hajinya itu sendiri. Karena memang ada beberapa tempat-tempat yang memang itu lebih baik ya. Jadi memudahkan kita ketika memang nanti kita lewat jumroh ataupun nanti kita ketika memang nanti apa prosesi nanti kita ketika mau ke Arafah dan sebagainya, terkait transportasi dan sebagainya. Itu yang memang kita harapkan proses yang apa tadi itu udah dilakukan di sejak awal. Jadi kita nanti biar lebih maksimal untuk tempat maktab, karena memang untuk haji ini yang terpenting bukan hotel di Mekah atau Madinah. Yang terpentingnya adalah di ketika di Al-Musna ini sendiri ya, supaya kita bisa lebih apa ya maksimal untuk jemaah itu sendiri. Jadi nanti jemaah pun mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Nah, dan saya harapkan juga ini dilakukan untuk semua jemaah ya, karena memang ketika memang ada satu dua jemaah yang memang nanti ya misalkan nanti ada yang memang agak terlambat, nah itu nanti untuk proses pembelian itu kita ini. Jadi misalkan contoh dari beberapa jemaah 20 ini udah beres, ternyata yang sebagiannya belum. Nah itu nanti kita khawatir untuk mak itu tidak untuk beres semuanya. Jadi mudah-mudahan gitu ya nanti Bapak Ibu udah dipersiapkan dari sekarang, karena memang ini kelebihannya di apa untuk di haji tanpa antri 2026 ini, kelebihannya adalah apa? Karena kan kalau untuk terkait visa yang lain seperti roda atau yang lainnya itu kan masih belum ada kepastiannya. Nah kalau untuk yang ini tuh memang ketika iqomah sudah selesai, itu insya Allah itu sekitar 90 sampai 95% itu insya Allah gitu. Untuk tasreh haji itu nggak terlalu susah. Tapi memang harus dipersiapkan sejak awal, sejak dini. Supaya ketika memang nanti ada informasi terkait apa, pembelian tasreh udah dibuka, kita langsung. Gitu. Makanya Alhamdulillah tahun ini pun juga memang karena persiapan, jadi Alhamdulillah apa yang mendapatkan tempat yang baik itu yang memang nanti kita harapkan Bapak Ibu sudah persiapkan gitu ya uh, tadi untuk apa untuk apa, administrasinya ya. Dan untuk iqomah itu sendiri nanti Bapak Ibu insya Allah karena memang nanti apa kita akan melakukan hajinya itu ada beberapa program ya, ada dua program. Jadi ada yang 20 hari dan 25 hari. Jadi informasi juga. Jadi insya Allah untuk pemberangkatan itu nanti untuk haji itu kita
insya Allah sih keberangkatannya berbarengan antara 20 sama 25 hari. Tapi untuk kepulangannya itu kita akan eh, berbeda gitu ya. Seperti itu. Jadi ada yang lebih cepat dan ada yang masih lama di Madinah. Nah, untuk alhamdulillah pun juga kita untuk hotel di Ajizia ya, kita alhamdulillah untuk hotel transitnya kita alhamdulillah sudah dapat di Hotel Montana ya Bapak Ibu. Itu alhamdulillah jaraknya dekat, jadi tidak yang seperti kemarin kita informasikan. Jadi ini lebih bagus dan lebih dekat. Itu namanya Hotel Montana, itu posisinya di sebelah Holiday Inn. Nah itu alhamdulillah untuk hotel transit kita itu lebih strategis ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah booking untuk hotelnya. Jadi posisinya itu lebih strategis karena di situ ada beberapa tempat makanan ya. Jadi Al-Baik, ada nasi kunta, terus ada restoran Yaman dan sebagainya. Oleh-oleh dekat juga seperti Nuri gitu ya. Jadi, alhamdulillah untuk hotel transit sudah kita amankan dan alhamdulillah juga dari segi fasilitas juga bagus. Tinggal nanti insya Allah mungkin tadi ya untuk terkait kurikulum haji ini memang kita insya Allah akan persiapkan dengan sebaik mungkin sehingga nanti ketika memang beribadah itu nanti kita benar-benar sudah siap secara mental ataupun secara ilmu. Nah memang itu yang adalah yang terlalu penting ya buat kita semuanya. Ketika memang kita nanti secara ilmu ataupun mental kita sudah siap, insya Allah kita bisa semaksimal mungkin gitu ya. Mudah-mudahan nanti menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan informasi juga ya Bapak Ibu, nanti insya Allah yang tadi sudah diinformasikan. Jadi nanti terkait Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait nanti keberangkatan dan sebagainya, boleh nanti untuk aktif di grup ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang memang belum saling berkenalan gitu ya, ataupun yang kemarin mungkin yang ikutan yang mana si camp juga mungkin nanti boleh kita bisa berkenalan mungkinnya di grup WA gitu. Jadi nanti biar bisa lebih cair gitu ya, bisa mengenal satu sama lain sehingga nanti ketika memang kita berangkat haji itu nanti kita sudah saling mengenal gitu ya. Jadi tidak istilahnya tidak kaku. Mungkin karena ini ya keterbatasan koneksi internet yang memang ya mohon maaf. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Adapun Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan, boleh silakan. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Husni ya. Nah, Masya Allah. Nah, Masya Allah, jazakallah khair. Pak Ilham, alhamdulillah cukup lumayan ya, terbantu. Alhamdulillah. Insya Allah Bapak Ibu, nanti apa yang sudah disampaikan beliau, insya Allah kita akan rekap semuanya dalam bentuk tulisan, biar nanti Bapak Ibu informasi yang kita sampaikan akan kita share kembali ya dalam bentuk tulisan. Dan ini saatnya juga karena sudah mendekati beberapa saat lagi mungkin akan melaksanakan umroh bareng gitu ya. Untuk pembuatan iqomah sudah mulai harus memperkenalkan diri satu dengan yang lainnya. Dan mungkin di kesempatan kali ini adalah sesi terakhir dari pertemuan kita terkait dengan teknis keberangkatan awal. Sebenarnya nanti ada update-update terbaru. Insya Allah kita akan terus menginformasikan secara intens. Entah nanti di sela-sela dari penyampaian materi di pembekalan nanti atau di kesempatan lainnya. Insya Allah kita selalu sempatkan untuk terus mengupdate terkait persiapan tersebut. Untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya silahkan mungkin. Boleh dibuka audionya, tidak dianjurkan kalau untuk akhwat untuk membuka kameranya ya. Kalau yang ikhwan mungkin silahkan sambil mungkin memperkenalkan diri juga boleh. Biar semakin kenal dan semakin akrab nanti gitu. Baik, mungkin ada yang bertanya melalui chat WhatsApp ya. Saya izin membacakan.
Assalamualaikum Pak Ilham. Karena kita menggunakan kuota domestik dan membeli langsung tasreh haji pada sistem nusuk seperti selayaknya warga Saudi, tentunya jumlah per sekali pembelian di nusuk pasti dibatasi. Karena tidak didesain untuk grup langsung beli banyak gitu ya, bukan untuk tasreh grup gitu ya mungkin ya. Dan siapa cepat dia dapat ya. Sementara di sisi lain jemaah kita rombongan. Apakah ada kemungkinan jemaah kita terpisah maktabnya mungkin? Masya Allah, pertanyaan yang bagus dari ini Bapak atau Kak Luas, salam kenal sebelumnya. Silahkan mungkin Pak Ilham untuk dijawab. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nih pertanyaannya bagus dari Pak Lutfi ya dari Jakarta. Jadi memang untuk makanya tadi Pak, jadi kenapa kita antisipasi dari awal dan memang kan tadi ya kait handphone pun juga kita simpan di Saudi ya, nanti kita karena memang hal seperti itu yang memang harus kita pastikan gitu supaya memang dengan rombongan ini kita tidak terpisah. Makanya untuk rombongan itu kita dari satu program itu tidak banyak. Nah, gitu ya, tidak banyak karena untuk mengantisipasi hal seperti itu. Sebetulnya satu maktab itu dia berisikan sekitar 300 sampai 400 orang ya. Jadi satu maktab itu. Makanya kita nanti pembelian tasreh itu sebetulnya dia bisa di sekitar namanya tuh kompanion ya. Jadi di situ tuh ada kompanion itu dia biasanya sekitar 8 sampai 9 orang sekali pesan. Nah, otomatis kan berarti kalau nanti kita langsung misalkan contoh ada 30 orang, berarti itu sekitar empat langsung kita pesan hari itu. Jadi dari beberapa user itu bisa sekitar 9 orang. Jadi pesannya berbarengan langsung. Tapi jadi ketika nanti kita sudah masuk ke dalam sistem itu ya, misalkan beli kita di maktab 100 misalkan, itu langsung kita masukin antara yang 4 akun itu. Yang satu misalkan isi 9, yang duanya sama 9, yang ketiganya sama. Nanti yang keempatnya sisa berapa, itu langsung masuk itu sistem, masukin ke maktab 100. Nah, setelah maktab 100 itu, biasanya itu akan terlock ya, terkunci. Jadi ketika nanti misalkan jemaah lain dari yang mana itu nggak bisa ini karena ketika itu kita sudah masuk. Nah dari situ baru biasanya proses pelunasan itu sekitar 1-2 hari. Jadi dikasih waktu sama mereka. Gitu. Jadi itu sih cara mengantisipasinya. Jadi memang sebetulnya sih terjadi misalkan apa namanya kemungkinan jemaah atau terpisah itu sebetulnya bisa aja. Tapi kemarin kita setelah ngobrol dengan eh, apa namanya beberapa petugas ya, itu sebetulnya nanti bisa aja nanti kita belinya itu ketika nanti kita sudah beli dalam artian nanti sudah beli maktab 100 itu bisa dihubungi misalkan contoh ada sisa yang 3 memang tidak masuk itu bisa langsung direct yang penting kita sudah beli terlebih dahulu di maktab 100 itu nanti kita tinggal menghubungi syarikat atau muasasah maktab 100 itu untuk memasukkan yang sisanya. Nah, jadi pas kemarin kita haji tahun 2025 ini, kita kemarin diskusi gitu dengan beberapa petugas haji yang ada di maktab kita. Kalau memang terjadi apa ketika memang terjadi hal seperti itu ya. Nah, jadi memang mengantisipasinya yang terpenting adalah kita sudah membeli tempat di maktab 100 yang tadi. Ketika itu sudah terjadi, nanti tinggal menghubungi syarikat yang maktab 100 tadi. Gitu ya. Jadi syarikat maktab 100 tadi untuk bisa memasukkan sisa yang belum kita masuk. Seperti itu. Jadi itu sih, insya Allah, makanya kita ingin semaksimal mungkin untuk jemaah biar tidak terjadi hal-hal yang tadi ya pisah maktabnya. Makanya kita dari kuota pun juga kita tidak banyak. Gitu. Kita memang istilahnya kita kuotanya terbatas. Karena itu kita ingin memaksimalkan supaya lebih nyaman. Masya Allah, tayyib. Jazakallah khair wa jazakallah khair.
Sudah terjawab mungkin Pak Lutfi ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari jemaah lainnya atau ingin mempertajam lagi pertanyaan yang tadi menanggapi silahkan. Kita mungkin tidak akan lama. Masih ada dari Bu Dede ya. Salam kenal Bu Dede sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham, jamaah Bu Dede 73 tahun saat umroh akan didampingi anaknya. Apakah berdamping harus biometrik bulan November juga untuk pendampingan umrohnya? Minta persyaratan lainnya mungkin kalau ada. Pak Ilham, silakan. Pak Ilham, monitor. Apakah terputus kembali? Mungkin Pak Ilham, silakan. Suaranya belum keluar. Sepertinya terputus kembali Pak Ilham. Pak Ilham, Ya, dicoba masuk halo, halo. lagi. Silakan. Ya, tadi ada pertanyaan Ya, dari Bu ya. Dede. Butuh diulang atau cukup? Ya. Tadi belum kedengeran. Baik, baik. Saya coba ulang Boleh diulang bacakan lagi. ya. Baik. Assalamualaikum Pak Ilham, jamaah Budede 73 tahun. Saat umroh akan didampingi anaknya. Apakah pendamping harus biometrik bulan November juga? Untuk pendamping umrohnya minta persyaratan-persyaratan lainnya. Gitu Pak Ilham. Bisa ditangkap yang dimaksud mungkin? Gimana? Maaf tadi agak putus. Nah, jamaah Budede 73 tahun. Ya. Saat umroh Ya. akan didampingi anaknya. Apakah pendamping harus biometrik bulan November juga? Untuk pendamping umrohnya? Enggak. Oke. Ya, Tidak untuk pakai biometrik. Tapi dan kalau misalkan beliau nanti hmm, hmm. dan beliau minta persyaratan-persyaratannya mungkin Pak Ilham. Kalau ada ya. baik. Jadi kalau misalkan nanti pendampingan atau misalkan Bapak Ibu nanti mau berangkat umroh sekalian nanti untuk proses kita iqomah itu bisa. Jadi nanti bisa ngajak sanak saudara atau anak ya keluarga. Tapi memang kita nanti visanya visa umroh gitu. Kalau keluarga di luar dari jemaah haji itu nanti kita bisa tapi memakai visa umroh, tidak memakai visa yang iqomah ini. Jadi tidak melakukan biometrik. Jadi nanti cukup pakai visa umroh, nanti kita berangkat untuk berbarengan seperti itu. Masya Allah sudah terjawab mungkin Bu Dede ya. Tapi jangan lupa ya niatkan umroh karena Rasulullah memerintahkan barang siapa yang bersafar uh, untuk mengunjungi perintahnya untuk mengunjungi masjidku katanya ya. Terus yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Jangan diniatkan hanya untuk ini ya biometrik saja sayang nanti ya pahalanya maksimal. Silakan mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin bisa kita bertanya di grup. Kebetulan ada grup yang harus kita maksimalkan juga, manfaatkan juga fungsinya untuk kita diskusi di sana ya. Kalau ada yang mau sharing-sharing pengalamannya mungkin, sharing-sharing barang bawaannya mungkin, tips-tipsnya silahkan ya. Mungkin 2 menit lagi ya, tepat di jam 17.00 kita cukupkan mungkin begitu, Pak Ilham. Mungkin ada yang mau disampaikan juga oleh Ustadz mungkin sebagai nasihat buat kita juga.
Ya, baik, kalau dari saya mungkin tidak ya. Artinya nasihat kami yang tadi kami sampaikan, ya, terutama kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak berdoa dan juga kita memperbaiki ketakwaan kita dan kita memperbanyak tobat ya. Itulah di antara amal-amal terbaik seseorang mempersiapkan diri menuju safar yang agung, yaitu safar menuju haji ya. Demikian mungkin. Pertama ya kita banyak berdoa di waktu-waktu yang mustajab tadi ya. Waktu-waktu yang mustajab buat diri kita dan juga buat tentunya buat kelompok kita bersama semua ya. Agar juga sama-sama berada dalam lindungan Allah dan juga dalam kemudahan dalam keberangkatannya. Seperti itu, Allah a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik. Terima kasih atas nasihatnya. Gini. Pak Ilham mungkin ada penutup sebelum kita tutup karena sudah tepat jam 17.00 di waktu Indonesia Barat ya. Ya, mungkin sedikit juga ya. Jadi insya Allah nanti juga kita akan gladi resik lah ya. Nanti ada beberapa tempat yang akan kita jumpai yang memang tidak seperti biasanya. Gitu. Nanti terkait untuk tempat jamarot dan sebagainya. Jadi nanti insya Allah lebih ini lagi ya. Sekalian nanti juga mungkin akan beberapa dijelaskan juga nanti dengan beberapa ilmu yang dari Ustadz gitu ya, insya Allah. Jadi nanti ketika umroh itu nanti ketika di Mekah itu kita akan langsung coba mengunjungi beberapa tempat yang memang untuk gladi resik lah ya. Jadi kita lebih insya Allah lebih kuat dan lebih dapat lagi. Nah, cukup mungkin Pak Ilham? Insya Allah cukup. Syukuran. Baik, jazakallah khair. Barakallahu fikum untuk Bapak Ibu semuanya yang telah menyimak ya pertemuan kali ini dan mengikuti. Insya Allah mungkin ada informasi yang kita akan sampaikan lebih rinci terkait notulensi atau resum dari pertemuan kali ini ya. Biar nanti Bapak Ibu yang mungkin tadi pesannya sedikit terputus-putus mungkin, biar kita coba bantu untuk ditranskripkan dalam teks gitu ya, biar nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Dan di akhir sesi ini saya dan tim itu mewakili HM Tour mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika memang pertemuan kali ini mungkin kurang maksimal dan juga ada salah-salah kata yang dari kami sampaikan. Tentu kebenaran hanya milik Allah, mutlak milik Allah, dan kesalahan hanya dari kita yang mungkin datangnya dari syaitan. Dan saya izin menutup pertemuan kali ini dengan doa hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Warfik barakallahu. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.